Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose. Senang sekali hari ini saya sudah siap untuk menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Baik. Hari ini kita sudah kedatangan Mbak Rohima ya bersama putra pertamanya Nanda. Ini kemarin juga ramai diberitakan karena bapaknya tiba-tiba menghilang gitu, nggak pernah nggak bisa dikabarin, nggak balas ya, ya kan? Udah ngobrol belum sih? Belum. Tapi wartawan bisa nemuin dia loh, ada wawancaranya ya. Dan kita pernah wawancara katanya Mas Kiwil itu siap sedia kalau anaknya mau chat pasti akan dibalas. Nanti kita tapi nanti kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita pakai ini dulu facial dulu ya. Oke, baiklah. Kita lihat ini berita apa sih di pojokan. Masih dari Medina Zain. Astaga, ini kasus bukan ya. Masalah yang dihadapi masih bertubi-tubi. Setelah kemarin masalah ada penagihan ini, penagihan itu. Kali ini ada yang melaporkannya, yaitu namanya Marissa Icha. Ini Marissa Icha juga salah satu orang yang pada saat soal tagihan tas apalah, tas apa ini juga ikut nulis gitu di Instagramnya ya. Sehingga itu juga membuat kesel Medina Zain karena Medina Zain ngerasa kamu siapa sih? Aku gak kenal, aku gak pernah transaksi sama kamu. Kenapa kamu ngomongin tas aku? Tas-tas aku yang aku jual dan lain sebagainya. Akhirnya ramai dan ribut karena ternyata si Mbak ini itu juga banyak netizen yang ngaduin ke Medina bilang, ih Mbak ini kan begini, dia tuh orangnya ini loh ternyata dia wow gitu ya. Dan merasa nama baiknya tercemarkan akhirnya dia melaporkan Medina. Jadi ini panjang ya urusannya, panjang kali lebar kali tinggi. Ini kita lihatin instastorynya Marissa Icha ya, dibilang ini ada laporannya sebilang gini. Saya diam bukan berarti kamu bisa terus-menerus tanpa henti merusak nama saya dan keluarga, memfitnah saya dan keluarga saya. Kalian semua ikut-ikut memfitnah saya tanpa bukti, jangan hanya tampil di belakang ya. Saya tunggu kedatangannya dan klarifikasinya, katanya gitu. Ini laporan apa sih? Soalnya aku kalau lihat di Instagramnya Medina, nggak di-tag namanya gitu ya. Jadi ini aku nggak ngerti deh, mungkin masalah hukum aku agak awam ya. Ini ada bunyi-bunyi deh. Medina kemarin sempat memposting, jadi netizen yang ngadu ke Medina tentang si Marissa Icha itu. Pengen tahu, dia bilang gini, kocak banget dia yang nyenggol duluan, dia yang sibuk ngurusin masalah kakak. Padahal kenal aja enggak, malah tiba-tiba begini. Wak apaan sih, katanya gitu. Kalau nggak disenggol duluan sih gue juga nggak malas bikin story gitu. Terus nah pokoknya banyak yang bikin DM mengatakan bahwa Marissa Icha itu adalah ini, dia dulu itu begini dan sebagainya. Terus kemarin juga Medina kesal karena dia ngerasa ada seseorang yang aku duga si Marissa Icha itu menuduh Medina Zain itu rumahnya pada ngontrak semua. Jadi ributnya antara rumah aku ini punya loh bukan ngontrak, rumah kamu kali yang ngontrak gitu. Kalau cari rumah untuk beli bisa hubungi saya ya, ngontrak juga bisa. Salah. Oke, baik, kita lihat komentar netizen. Bunyinya adalah dari kasus yang panjang ini, aku kalau lihat titik-titik itu ya cuma dibaca-baca aja ya. Ada komentar gini, Irwansyah dan Saskia Sungkar, di balik kesabaran kalian ada balasannya, katanya gitu. Ada lagi yang komentarnya bunyinya adalah intinya KMZ diminta memperbaiki dan kasih solusi ya tentang tas. Tapi kenapa ya kok dia malah ngebuka masa lalu orang lain? Mending kalau bagus, ini kalau menurut dia aib. Lah kok berkerudung tapi buka aib orang sih gitu. Lagi komentarnya beragam nih, macam-macam. Baiknya bukti pelaporan gak usah diupload di sosmed, main cantik lah Mbak. Ini gak tahu nih Mbak siapa nih maksudnya. Karena yang satu juga mensomasi, satu juga ngelaporin. Mendingan ketemu aja deh di Rumpi No Secret. Baik, langsung aja kita bertanya ke kisah Mbak Rohimah ya dan putranya. Benarkah ini ya ada banyak kebutuhan, kuliahnya harus dibayar, baru semester 7 gitu, tapi IPK-nya kan bagus. Benarkah sampai Mbak Rohimah itu juga berencana untuk menjual rumahnya? Kenapa? Ada apa? Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Rohimah, perempuan berusia 45 tahun ini merupakan mantan istri pertama komedian Kiwil yang pernah dinikahi selama 23 tahun dan dikaruniai 4 orang anak lalu dipoligami oleh Kiwil dengan Maggie Wulandari selama 17 tahun hingga Kiwil dan Maggie bercerai pada Agustus 2020. Setelah cerai dari Maggie, Kiwil menikah siri dengan Fenty Vigianti pada Oktober 2020 hingga Rohimah menggugat cerai dan diresmikan pada 10 Maret 2021. Semenjak bercerai dari Rohimah, Kiwil dikabarkan jarang bertemu bahkan tidak menafkahi anak-anaknya sampai anak sulungnya Rizky Arnanda yang berusia 21 tahun kuliah sambil kerja menjadi driver ojek online untuk membantu keuangan bundanya. Benarkah jika Kiwil tidak pernah mengangkat telepon dari Nanda bahkan chat pun tidak dibalas? Benarkah Rohimah berniat menjual rumah yang dibangun penuh perjuangan bersama Kiwil? Dan benarkah Nanda sempat ingin mendatangi rumah Kiwil dengan istri barunya di Bandung karena ingin mengambil mobil untuk dijual demi memenuhi kebutuhan hidup? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Mbak Rohimah, ketemu lagi kita. Oke, strong, perempuan strong harus bersama anak putra laki-lakinya pertama. Baik, ini kita kemarin banyak ya melihat berita-berita di luar sana gitu ya. Ada artikelnya bahkan tertulis terhimpit masalah keuangan. Mbak Rohimah juga berencana untuk mau jual rumah. Betulkah seperti itu? Itu karena masalah ekonomi atau karena terlalu banyak kenangannya gitu Mbak, makanya mau dijual? Sebenarnya saya ngejual rumah itu yang pertama terlalu banyak kenangan sama Bang Kiwil ya. Karena memang sedikit banyaknya saya perceraian saya dengan Bang Kiwil kan baru sebentar. Baru terhitung 8 bulan gitu loh. Terus perjalanan saya sama beliau kan di rumah itu 6 tahun. Walaupun pernikahan saya 22 tahun, hampir mau 23 tahun. Jadi di rumah itu benar-benar memang banyak kenangannya banget gitu loh bagi saya, bagi anak-anak saya, terutama bagi saya pribadi sebagai seorang istrinya gitu ya. Ya pertama sih untuk saya supaya tidak terlalu mengingat gitu loh, mengingat. Tapi semua. Ada juga kebutuhan untuk. Dan di samping itu juga kan keadaan seperti kayak gini gitu ya. Saya di rumah dengan anak-anak tiga. Kondisinya mereka semua butuh biaya yang sangat mahal gitu. Abang tinggal 1 semester lagi tapi ternyata kemarin waktu semester 5 ya Bang, harus ada nilai, memang kan dia sempat cuti kan waktu itu semester 5. Jadi untuk PKL ini 20% harus terisi SKS-nya gitu, jadi bisa PKL gitu kan. Akhirnya kan nambah lagi 2 semester. Pusing dong kepala saya gitu loh. Dan adiknya yang si kakak sama si adek daftar ulang belum terbayar. Belum terbayar. Kalau bayaran udah, sampai bulan ini bayaran udah dari Juli, Agustus, September udah. Hanya daftar ulang, 3 juta, 6 juta kan. Gitu. Jadi saya berpikir kalau memang jual rumah kan memang tidak seperti kacang goreng ya. Nggak bisa cepat. Tapi kita tetap masarin gitu loh. Dan di satu sisi uang itu juga saya gunakan, saya ngejual rumah itu saya juga harus beli lagi, tapi dengan kecil gitu, rumah kecil lah. Jadi gitu. ini sedang memutar otak bagaimana caranya saya memutar otak bagaimana bisa terus melanjutkan iya. hidup gitu. Nah Mbak Rohimah sempat kemarin cerita ketika tahu putranya ini ya ingin juga membantu meringankan beban keuangan dengan jadi ojek online. Mbak Rohimah sampai ngomong di infotainment yang lihat ya gitu sampai betul-betul gini, apa yang membuat sebenarnya itu saya kepancing dengan anak saya. Satu kepancing saya kan sebenarnya gini, dari saya ketuk palu tanggal 10 Maret 2021 sampai detik ini saya belum pernah telepon Bang Kiwil. Belum pernah. Kalau dia pulang welcome. Saya fine, saya nggak mau nyari ribut gitu loh. Karena memang sudah tidak lagi suami istri. Tapi ikatan ibu dan ayah tetap buat anak-anak gitu loh. Jadi saya nggak pernah lagi telepon beliau. Jadi bikin kesel apa? Yang bikin kesel ya anak saya kan kalau nelfon kan selalu katanya nggak pernah diangkat. Udah 2 bulan ini, dari bulan Juli sampai bulan Agustus akhir ini. Si kakak orangnya lebay kan, beda dengan si abang. Kalau abang orangnya pendiam, agak pendiam gitu. Kalau si abang sama adiknya juga si Awil gitu. Kalau si kakak orangnya lebay. Lebaynya gimana? Ya aku benci nih, pokoknya didramatisir banget deh gitu. Aku nggak minta uang, ayo pulang, aku minta ayo tuh peluk aku gini gitu. Jadi kan saya seorang ibu ikut merasa sedih, ikut merasakan gimana gitu. Nah ditambah lagi dia juga coba nelfon berkali-kali dari ngubungin dari bahasa halus, setengah halus sampai
Akhirnya dia ngubungin anak tirinya si Bang Kiwil. Yang dari istri baru. Yang dari sana, anak tiri kan disebutnya. Memang anak tiri ya. Barulah dia ngomong agak kasar, si anak tiri ini tidak membalas, tapi ayahnya yang membalas. Ayahnya balasannya gimana? Bilang apa Bang? Abang tolong jaga ucapan. Gitu, jaga ucapan. Padahal dia bilang, kenapa ayah ngebacanya yang kata-kata yang nggak istilah enak kata agak kasar, tapi yang halusnya kok nggak ditunjukin sama anaknya. Abang, kamu Sebenarnya klarifikasi sedikit, nggak ada kata-kata kasar di situ kayak Nggak ada. yang ngancem mungkin nadanya aja yang agak keras. Karena beda ya bahasa. Mungkin dia juga bacanya sambil emosi juga. Jadi ya kelihatan di dia tuh sedikit kasar gitu. tapi kamu sendiri abang, perasaan kamu tuh gimana gitu? Bahwa ya ayah kamu yang kamu tahu itu tiba-tiba susah dihubungin dan sementara masih punya tanggung jawab. Kamu juga pasti mendengar adik kamu yang ngerasa kehilangan sekali sosok ayahnya. Kamu gimana sebenarnya? Untuk perasaan pasti sedih, prihatin dengan keadaan yang sekarang, apalagi tambah lagi pandemi. Kamu marah nggak ketika ayah lebih memperhatikan perasaan orang lain ketimbang anak-anaknya? Sempet marah sama diri sendiri, sama siapapun yang ada di sekitar. Mungkin pada saat itu merasanya kayak semua orang harus ngertiin aku gitu. Cuman ya sekali lagi ya makin kesini makin mikir ya sudah, ini memang udah jalannya. Oh baik banget ya. Anak saya itu orangnya nggak pernah mau untuk mencecar orang. Coba Gitu. kita lihat, ini Bang Kiwil sempat diwawancarai awak media ketika sempat muncuat cerita ini, dan inilah komennya. Ini kata Mbak Roima, ini cuplikan wawancara lama ya. Oke. Terus ada lagi sebenarnya pada saat datang ke Rumpi bulan Juni ya, bulan Juni kita juga sempat tanya, waktu itu datang sama adiknya ya. Am Awil. Ya kan. Terus Bang Kiwil tuh sempat mengatakan bahwa anytime hubungan dengan anak-anak itu tetap terbuka begitu ya. Itu baru bulan Juni. Sementara nggak bisa dihubungi dari bulan apa Bang? Juli. Dari bulan Juli. Kita lihat. Ini janji Bang Kiwil sendiri. Kita lihat. Mereka butuhkan, makanya saya bilang kepada Rifki, Meisya, Al, semuanya, kamu butuh papa akan datang. Gitu. Si Nanda, Dinda, Awil, Reja juga begitu. Saya bilang, kamu butuh ayah akan datang. Gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih mengutamakan apa sih kebutuhan anak. Walaupun hanya sekedar curhat, saya akan datang. Ayahnya di mana sekarang? Hah? Ayahnya kalau dicari gampang nggak? Gampang kok. Oh gampang. Gampang. Apakah ayah kamu sering nelpon nanyain kabar kamu? Sering. Sering? Serius? Tiap hari apa atau random aja biasanya ya? Random aja. Apa sih kamu biasanya kalau ayah nelpon, kamu pengen ngomong, kamu pengen tanya apa ke ayah biasanya? Kadang-kadang tanya kabarnya gimana, sehat atau enggak. Terus jangan lupa bulan depan. Iya, jangan lupa bulan Transferan, depan. pulsa habis ya kan, kuota. Kalau enggak, kalau Real Madrid lagi kalah ya ledekin. Oh, bola. Kamu kalau lihat itu gimana Bang? Pengen banget ada di posisi itu lagi. Ada pada saat keadaan seperti itu. Pengen bareng-bareng lagi. Walaupun cuman sebentar, walaupun cuman semenit atau 2 menit, pengen banget peluk adik, ayah bareng-bareng. Walaupun barangkali ayah datang nggak bawa uang. Nggak masalah. Yang penting ayah bisa datang ke rumah bisa sehat. Ayah datang ke rumah dengan keadaan senang, ketemu anak-anaknya. Itu udah bikin Nanda, adik-adik tuh merasa tenang. Mbak Rohima apa yang bikin Mbak Rohima nggak kuat? Anak-anak. Saya nggak nyangka aja Mbak. Nggak nyangka apa? Perceraian saya kayak gini. Mbak Rohima membayangkannya apa pada? Udah nggak apa-apa. Apa-apa, nggak ada yang harus dikhawatir.
Rohima nggak nyangka bahwa perceraian Mbak Rohima harus melalui fase seperti ini, di mana anak-anak susah bertemu dengan bapaknya. Begitu. Mbak Rohima menyesal. Enggak, kalau untuk saya enggak. Saya kan itu kan perjanjiannya kan. Kamu cerai sama saya, tapi sama anak-anak jangan. Kamu menzolimi saya, tapi anak-anak jangan dizolimi. Itu dong. Nanda sebagai anak tertua ya Nanda. Ada video juga pada saat Mas Kiwil kenapa Mas Kiwil juga bercerita bahwa dia sendiri pun menghadapi perceraian, kehilangan istri-istri, itu merasa sedih dan merasa ada perubahan besar dalam kehidupannya. Coba kita lihat. Aku sih nggak apa-apa. Kalau menurut aku nggak apa-apa. Cerai sama Bang Kiwil aku nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena itu pilihan. Karena itu memang pilihan. Hidup itu harus pilihan. Ya. Dan memang saya kan sudah tidak mau dipoligami. Intinya seperti itu. Tapi ngedenger curahan hati anak-anak saya itu yang saya nggak sanggup. Karena 22 tahun kan saya nikah sama Bang Kiwil kan terjangannya banyak. Saya pikir saya bercerai, tapi Bang Kiwil masih terus tetap kasih perhatian. Walaupun memang seminggu 2 kali lah gitu. Ada nggak ada uang, anak-anak hubungin tolong. Karena masa depan kita kan sama anak-anak gitu. Ini ada satu cerita yang kita pengen tahu gitu ya. Karena pada saat sempat kan abang cerita terakhir tuh ayah tuh memang ke rumah kan sama adik-adik di awal bulan Juli, betul ya? Pulang sempat pulang ke rumah. Sempat pulang tanggal 29 Juli. Okay. Cuman berapa hari ya? Kalau nggak salah cuman 1 hari. Satu hari. Tapi itu kemudian ada postingan dari istri barunya begitu ya, yang merasa tidak diperhatikan. Awal yang baik akhirilah dengan baik juga. Lebih baik mengalah daripada diabaikan. Bahkan Mbak Rohima sempat cerita ya, ini juga mencari di mana suaminya gitu. Bahkan di awal Agustus ada berita juga bahwa Fenty ini sempat mau mengajukan gugatan cerai kepada Mas Kiwil. Mbak Rohima melihat ya ini ada hubungan baru lagi gitu. Ada itu yang yang dengan baru. Iya, ada yang baru. Dan itu mungkin ada kemungkinan bahwa karena ini tidak merasa diperhatikan, akhirnya ada perasaan-perasaan yang harus dijaga sehingga terjadilah hal-hal seperti itu. Kalau itu saya kurang tahu banyak karena kan memang sekarang ini kan memang sudah tidak ada komunikasi. Dan terus terang begitu saya cerai dengan Bang Kiwil, ikatan batin saya sama Bang Kiwil udah nggak ada. Jadi tidak perlu cemburu, tidak? Enggak, saya udah kalau untuk pribadi Bang Kiwil ke saya udah nggak inilah gitu. Tapi ini kan bukan pertama kali Mbak Rohima menghadapi ini ya. Iya. Maksudnya setiap kali ada Bang Kiwil di situ, yang lain itu pasti akan wah kemana nih kok di situ gitu. Ada apa sih sebenarnya Mbak Rohima nih punya magnet apa gitu sampai banyak yang khawatir kalau Bang Kiwil datang ke tempatnya Mbak Rohima. Sebenarnya memang waktu bulan Juni itu ayah sempat 2 minggu di rumah ya Bang? Waktu bulan Juni? Enggak. 1 minggu emang di Jakarta. Tapi pulang ke rumah cuma 1 hari. Nyempetin ke rumahnya itu cuma 1 hari. Nginep. Itu yang bikin ada yang marah. Dan itu pun mungkin pikiran mereka tertekan ya. Ayah tuh nginep di rumah tuh kayak ada tekanan gitu. Iya. Jadi kita di rumah juga ya kayak nggak biasanya juga ngobrol kayak biasanya, enggak. Diem aja, lebih banyak diem. Lebih banyak ya main handphone. Kamu melihatnya seperti itu? Sebelumnya nggak pernah tuh lihat ayah kayak gitu? Bercanda, apa gitu. Gitu? Jadi Ngobrol, bercanda. Bahkan sering masakin. Kalau yang kemarin pulang beda memang? Beda banget. Pasti beda banget. Ini kalau ayah nonton nih ya, atau siapapun lah nonton di sekitar ayah, abang mau bilang apa? Nana cuma mau bilang kayak pulang, sisain waktu, sempetin waktu walau cuma semenit aja.
kabar pun sekarang udah nggak cukup buat kita. Yang penting kita bisa. Nanda pengen banget peluk ayah. Nanda adik-adik pengen banget, bener-bener pengen banget. Dan abang ikhlas kalau abang harus juga sekarang menjadi tulang punggung keluarga untuk menggantikan kehadiran dan posisi ayah. Harus ikhlas. Memang udah tuntutan alam gitu seperti ini ya. Ya udah, terima aja ya, harus ikhlas. Mbak Rohimah mungkin ada yang mau disampaikan untuk yang saat ini bersama dengan Bang Kiwil atau Bang Kiwilnya sendiri. Kalau saya untuk mereka berdua secara pribadi saya nggak mau karena memang takut salah paham, khawatir salah paham. Kalau saya kan menjaga jangan sampai salah paham, itu aja. Tapi kalau untuk pribadi buat Bang Kiwil, tolonglah curahan hati anak, apa yang saat ini mereka ungkapkan ya temui mereka, rangkul mereka kembali, itu kan, peluk mereka kembali. Anak-anak boleh nggak ke Bandung? Nggak boleh ngambil mobilnya juga? Kalau kemarin kan secara pribadi kan saya nggak boleh. Ternyata dari Mawonya udah dapat mandat, kakaknya Bang Kiwil. Nggak apa-apa Bang, ambil aja, karena itu hak kamu, itu harta kamu, harta bunda kamu. Ambil aja. Kenapa anak-anak nggak boleh ke Bandung? Nggak, jangan. Ibunya nggak boleh? Nggak, saya. Kenapa? Menjaga aja. Supaya? Menjaga jangan sampai di sana salah paham. Apa yang kamu khawatirkan? Khawatirnya gini, salah pahamnya takutnya ini kan udah pada gede-gede. Nanti disangkanya bundanya yang gojok-gojokin. Nanti disangkanya malah, oh ternyata bundanya tuh masih mancing-mancing anaknya supaya kesini, supaya tarik. Saya nggak mau kayak gitu. Itu buruk sangkanya saya ya. Saya lebih menjaga itu. Walaupun dia yang lebih banyak nyakitin saya, tapi saya tidak mau membalas dendam untuk nyakitin lagi. Dia tuh siapa? Si perempuan itu. Terima kasih sudah hadir bercerita. Bukan, barangkali ini bisa menjadi pelajaran buat banyak orang. Bahwa perceraian itu kadang kita merasa bisa mengukur resikonya. Tapi ternyata ada hal-hal lain yang kita nggak duga yang harus dilewati. Saya pikir anak-anak besar bisa bisa dikendaliin, bisa ditangani. Ternyata tidak. Anak-anak tetap butuh kedua orang tuanya. Gitu ya. Terima kasih Nanda, terima kasih Mbak Rohimah. Iya, sama-sama. Ada bintang tamu lagi yang akan kita wawancara, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Olivia Tommy Putri, top 7 kompetisi memasak tahun 2021, berusia 24 tahun yang saat audisi tidak izin ke orang tuanya karena berpikir tidak akan lolos ini selama kompetisi 8 kali masuk pressure test atau babak eliminasi hingga tereliminasi di 7 besar. Perempuan asal Surabaya yang diberi kesempatan kembali berkompetisi melalui Black Team ini memilih mengundurkan diri sambil menangis karena merasa perjuangannya di kompetisi tersebut sudah cukup hingga netizen merasa kecewa dan menyebutnya tidak kuat mental menghadapi juri. Bungsu dari 3 bersaudara ini merupakan salah satu orang yang saat audisi membantu Lord Adi juara 3 kompetisi tersebut dengan memberikan serai, lengkuas, bawang merah, dan beras. Benarkah Olivia Tommy mengundurkan diri karena kerap masuk pressure test? Dan apa alasan Olivia membantu Lord Adi yang merupakan saingannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.